Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 74 sampai dengan 84. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Ini adalah bahan dasarnya, yaitu kapas. Diolah dengan tangan dengan cara dikeringkan. Dan yang digambar di sebelah kanan ini diolah dengan mesin untuk serat kapasnya. Langkah kedua ini adalah memintal. Di gambar yang sebelah kiri ini memintal serat kapas menjadi benang dengan tangan, dan yang sebelah kanan memintal serat kapas menjadi benang dengan mesin. Yang ketiga adalah menenun. Gambar yang sebelah kiri ini adalah menenun benang menjadi kain, ini anak-anak dengan tangan, dan yang sebelah kanan menenun benang menjadi kain dengan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ayo berlatih anak-anak. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Perlu anak-anak ketahui bahwa kalimat pertama pada tiap paragraf ini merupakan kalimat utama. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Baik, Ibu bacakan kalimat utamanya anak-anak. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf kedua, kalimat pertamanya, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Ini paragraf ketiga. Paragraf keempat, kalimat pertamanya, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Selanjutnya, kalimat pertama, paragraf kelima anak-anak, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Selanjutnya, Ibu memberi contoh cara mengisi isi cerita dimulai dari paragraf pertama. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian.
Paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut, diskusikan dengan temanmu. Lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak informasi di dalam teks. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ayo mengamati anak-anak jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Yang pertama kita cermati alurnya. Ini bunga kapas, ini menjadi serat kapas. Serat kapas ini dipinta menjadi benang anak-anak. Selanjutnya benang ini ditenun menjadi kain. Dari kain ini dibuat pola baju, setelah itu dijahit baru menjadi baju. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, petani kapas. Tugasnya adalah menanam kapas. Kedua, pemintal kapas. Tugasnya adalah memintal serat kapas menjadi benang. Ketiga adalah penenun kain. Tugasnya adalah menenun benang menjadi kain. Yang keempat ada pedagang kain. Tugasnya adalah menjual kain kepada konsumen. Yang kelima adalah perancang busana. Tugasnya adalah membuat pola baju. Dan yang keenam penjahit. Tugasnya adalah menjahit baju. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pekerjaan yang pertama adalah dokter, tugasnya mengobati pasien. Yang kedua guru, tugasnya mengajar murid di sekolah. Yang ketiga pilot, tugasnya menerbangkan pesawat terbang. Yang keempat nelayan, tugasnya mencari ikan di laut. Yang kelima adalah polisi, tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Edo bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ia juga bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Edo menggunakan baju itu saat berenang. Edo sedang belajar meluncur di dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas. Di samping telinga dengan ibu jari saling berdekatan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air.
Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai ia berhenti melaju. Bacalah teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Yang kedua, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Ketiga, gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Keempat, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang dengan baik. Dan kelima, gerakan meluncur diawali dengan berdiri tegak, membelakangi dinding kolam. Ayo mencoba anak-anak, berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu, ayo kita belajar berenang. Ikuti petunjuk berikut. Yang pertama adalah penyesuaian dengan air. Rendam tubuh sampai leher. Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat. Lakukan berulang-ulang. Kegiatan kedua, berjalan di dalam air. Kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Lakukan ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang. Lakukan berulang-ulang dengan berpasangan. Berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang. Lakukan sendiri secara berulang-ulang. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang. Lakukan berulang-ulang. Kegiatan ketiga adalah latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air. Dagu berada di bawah permukaan air. Tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan di air hasil dari tiupan. Berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya. Lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang kali. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian embuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Yang keempat, lakukan gerakan meluncur. Badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding tembok kolam renang, jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.